Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola nasional? Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Hari ini kita tetap akan membahas isu terkait polemik penyelenggaraan Piala Dunia U20, di mana penolakan terhadap keikutsertaan tim nasional Israel U20 memang masih cukup kuat. Seperti yang kita bahas kemarin, penolakannya itu dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok-kelompok mereka yang mabuk agama. Kemudian yang kedua adalah kelompok politikus yang memanfaatkan ini sebagai panggung untuk mendapatkan suara atau elektabilitas mereka demi menyongsong tahun 2024 mendatang. Yang konyol dari polemik ini adalah saya melihat sekarang orang Indonesia lebih Palestina daripada orang Palestina itu sendiri. Maksudnya adalah seolah-olah sekarang orang Indonesia itu lebih nasionalisme kepada Palestina dibandingkan nasionalisme pada negara mereka sendiri, yaitu Indonesia. Dalam aspek sepak bola, kita bahas ini dalam aspek sepak bola karena ini adalah isu sepak bola sebenarnya. Sebenarnya Palestina tidak terlalu membutuhkan dukungan kita. Bahkan kita tidak perlu mengorbankan sepak bola demi mendukung Palestina. Kenapa? Pertama, Dubes Palestina pun sudah mengatakan bahwa tidak masalah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 Indonesia menerima Israel. Kami tidak keberatan dan kami tidak akan pernah menyalahkan Indonesia, dan bahkan Palestina pun tidak meminta Indonesia untuk menolak Israel. Bahkan dalam aspek sepak bola, Palestina dan Israel cenderung rukun, tidak seperti yang diberitakan oleh media-media di bidang politik bahwa Palestina dan Israel terus berbenturan. Tapi dalam dunia sepak bola sebenarnya Palestina dan Israel itu rukun-rukun saja. Contohnya ada fakta bahwa di musim ini saja, musim kompetisi ini saja, ada beberapa pemain asli Palestina berkebangsaan Palestina, mereka merumput di kompetisi Israel, di Liga Israel. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa pemain yang berkebangsaan Israel, nasionalitinya Israel, tapi dia juga berkompetisi di kompetisi Palestina. Ini kan sebuah ironi bahwa kita sekarang rame-rame atau gontok-gontokan begitu ya dalam isu ini, bahwa kita menolak Israel dalam keikutsertaannya Piala Dunia U20. Padahal itu kan cuma mau main bola, urusan bola. Kita sampai menolak begitu hebatnya terhadap Israel dengan alasan untuk membantu atau membela saudara kita di Palestina. Ini apa-apaan? Yang Palestina yang kita bela sebenarnya mereka rukun-rukun aja dalam hal sepak bola dengan Israel. Sedangkan kita sudah tidak usah sepak bola, kita bela Palestina aja. Ini apa-apa? Ini kan lucu, konyol sekali. Terlebih mereka yang mabuk agama, kalangan-kalangan mereka yang mabuk agama yang tentu sangat kuat dalam melakukan penolakan terhadap tim nasional Israel. Mereka katakan, ini saudara kita semuslim, kita harus bela dan bla 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 bla. Apa-apaan ini? Coba kalian lihat, faktanya di dalam tim nasional Israel saja ada orang yang beragama Muslim. Ini kan sebuah fakta yang mereka tidak pernah lihat karena mereka minim sekali pengetahuannya, literasinya sangat minim. Orang-orang dari kalangan mabuk agama ini melihat bahwa sepak bola adalah medan perjuangan dalam membela Islam, katanya. Sedangkan Palestina saja menerima orang Israel untuk bermain di negaranya. Nah ini apa? Kita membela Palestina mati-matian atas nama agama, sedangkan Palestina membuka pintu-pintu sebesarnya kepada orang Israel dan tidak mempersoalkan sama sekali keagamaan mereka. Ini kan sebuah kekonyolan dan kebodohan yang sangat luar biasa dari orang-orang di Indonesia yang mengatakan bahwa kita harus membela orang Palestina. Bahkan dalam baju-baju mereka yang sering mereka kenakan ada gambar bendera Palestina. Bahkan kadang tidak jarang bendera Indonesia dianggap togut, tapi di baju-baju mereka ada bendera Palestina. Ini apa-apaan? Bendera Indonesia dianggap togut, bendera Palestina mereka anggap perlu dibela.
Kan konyol, ini kan sebuah kebodohan yang sangat luar biasa dari orang-orang itu. Itu dari kalangan orang-orang yang mabuk agama. Belum lagi dari kalangan-kalangan mereka yang berkiprah dalam dunia politik. Mereka menganggap ini sebuah ideologi bangsa, bahwa kita tetap harus memegang teguh ideologi bangsa kita untuk menolak Israel. Untuk apa kita memegang teguh ideologi kita? Kalau ideologi itu pada akhirnya merugikan bangsa kita sendiri. Bahkan ideologi yang mereka maksud, ideologi yang mereka katakan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap negara Palestina. Ketika kita menolak tim nasional U20 Israel bermain di Indonesia, toh Israel tetap menyerang jalur Gaza. Tidak akan menghentikan. Palestina pun tidak akan selesai permasalahannya dengan Israel. Bahkan Palestina tetap bermain sepak bola dengan Israel. Israel bermain sepak bola dengan orang Palestina. Itu tetap. Sedangkan negara kita nanti ujung-ujungnya apa? Dengan melakukan penolakan itu, dikucilkan dari pergaulan sepak bola internasional. Yang rugi siapa? Palestina tidak rugi, Israel tidak rugi, sama saja kondisinya dengan sebelum-sebelumnya. Negara kita yang rugi. Artinya apa? Ideologi yang mereka katakan oleh tokoh-tokoh politik ini adalah ideologi yang merugikan bangsa kita. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita berideologi kalau itu merugikan diri kita sendiri? Kita harus melihat realitas. Oke, ideologi yang mereka katakan itu bermula dari pencetusan yang dilakukan oleh seorang bapak proklamator bangsa kita, yaitu Bapak Soekarno. Pak Soekarno waktu itu menolak keras Israel, memang benar. Tetapi realitasnya hari ini, meskipun kita tetap melakukan hal yang serupa, Israel dan Palestina kondisinya tetap sama. Bahkan yang mengalami kerugian, yang mengalami dampak kita. Dampaknya apa? Dampak negatif. Sedangkan Palestina dan Israel tidak mendapatkan dampak apa-apa dari kekerasan kepala kita ini. Dari keras kepalanya bangsa kita ini. Ini kan sebuah kekonyolan. Apakah kita dalam berideologi tidak boleh menimbang baik dan buruknya terhadap diri kita sendiri? Wah, ideologi ya ideologi. Apakah harus seperti itu? Bela Palestina sampai mati. Membela Palestina sampai mati, tapi membela bangsa diri tidak. Membela bangsa diri sendiri tidak. Ini kan lucu. Coba sekarang kalian perhatikan beberapa waktu lalu cuitan-cuitan yang dilakukan oleh para pemain tim nasional U20 Indonesia kita di media sosialnya. Mereka menyiratkan kekecewaan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka sudah berlatih siang dan malam, mengorbankan segalanya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga, bahkan kemudian sekarang mimpinya harus pupus karena kerasnya kepala bangsa kita ini, batunya bangsa kita ini. Ada yang mereka yang mabuk agama, ada politikus yang mencari panggung, mengorbankan bangsa kita, mengorbankan mimpi anak-anak muda kita dengan mengatakan demi membela bangsa lain. Ini kan konyol, ini kan lucu, tidak masuk akal. Terus terang saya sangat marah dengan isu ini. Tadi malam saya menonton video seorang yang aktif dalam memperhatikan dunia politik, yaitu Bang Denny Siregar di channel Cokro TV. Saya memperhatikan, saya menonton videonya. Beberapa poin saya sepakat dengan dia. Meskipun saya lebih banyak tidak sepakatnya dengan apa yang dia katakan. Yang saya sepakati dengan pernyataan dia adalah bahwa isu keamanan nanti juga berbahaya, karena ketika kita memaksakan tim nasional Israel bermain di negara kita, maka keamanan sangat rawan, sehingga itu juga bisa memicu atau mengancam kredibilitas bangsa kita, gitu. Bisa membuat malu bangsa kita juga ujung-ujungnya kalau keamanan pemain-pemain Israel itu tidak bisa kita jaga selama berada di Indonesia. Betul, itu saya juga sepakat, karena di Indonesia masih ada kaum-kaum ekstremis, kaum-kaum mabuk agama. Karena sel-sel, meskipun ormas-ormas seperti HTI dan SPI sudah dibubarkan, tapi sel-selnya masih ada. Tetapi di banyak sisi saya juga tidak sepakat dengan seorang Denny Siregar. Denny Siregar mengatakan sepak bola hanya menyenangkan beberapa orang saja. Beberapa orang saja bagaimana? Sepak bola itu adalah olahraga yang paling dicintai di seluruh dunia. Bahkan di negara kita adalah negara nomor 1, meskipun sepak bola kita jarang berprestasi. Tapi sepak bola tetap menjadi olahraga nomor 1 paling diminati di negara kita.
Denny Siregar juga mengatakan orang yang lain butuh mencari makan dengan aman, dengan damai. Anda kira mereka-mereka yang hidup dari sepak bola tidak membutuhkan cari makan, tidak membutuhkan cari makan? Kalau negara kita kemudian mendapatkan sanksi dari FIFA dalam waktu yang lama, oke, tidak dalam waktu selamanya, tapi jika waktunya lama, misalkan 2 tahun atau 3 tahun, bagaimana mereka, nasib mereka yang hidup dari sepak bola? Pemain-pemain kita, wasit, pedagang kaki lima di sekitar stadion, tukang parkir di area stadion, semuanya, pelatih, dan sebagainya. Mereka juga tetap membutuhkan kehidupan. Apakah itu tidak dipikirkan? Apakah mereka bukan dianggap sebagai warga negara Indonesia? Ataukah mereka dianggap layak untuk dikorbankan begitu? Demi ideologi maksudnya, demi politik maksudnya. Kalau sepak bola dianggap hanya menyenangkan beberapa orang saja, begitupun politik. Politik selama ini di negara kita, politik hanya menyenangkan dan memuaskan beberapa golongan saja. Politik hanya akan memuaskan bagi partai pemenang. Kita, rakyat kecil, tukang becak tetap harus mengayuh becaknya untuk makan. Petani tetap harus mencangkul ke sawah untuk makan. Yang gemuk siapa? Yang perutnya membesar siapa? Mereka orang-orang politik saja. Mereka partai pemenang saja. Karena mereka kaya dengan proyek. Setelah partai mereka menang, setelah kelompok mereka menang di kontestasi politik. Ini kan juga menjadi sebuah problem. Apakah politik karena hanya memuaskan beberapa golongan saja politik layak ditiadakan di negara kita? Kan juga tidak bisa. Kan tidak seperti itu caranya. Saya heran dengan tokoh-tokoh politik ini, kenapa mereka begitu batunya kepala mereka, begitu teganya mereka kepada orang-orang yang tidak yang tidak memiliki kuasa, yang tidak memiliki daya apapun, yang mereka hidup hanya dari usaha mereka sendiri, dari keringat mereka sendiri, tidak makan penghidupan dari mana-mana, tidak makan penghidupan uang negara. Tapi mereka tega, mereka melakukan secara apapun demi memenangkan kontestasi politik yang mereka ikuti. Bahkan mereka menganggap remeh orang-orang lain. Ini kan juga tidak benar. Saya harap ada solusi terbaik lah dari polemik ini. Saya harap penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap terlaksana dengan catatan bahwa pengamanannya harus luar biasa, pengamanannya harus ekstra. Pemerintah harus mengerahkan seluruh tenaga untuk mengamankan, karena memang sangat rawan sekali ketika Israel datang ke negara kita. Ya. Dan terlebih lagi pesan untuk mereka golongan-golongan ekstremis ini, mereka datang hanya untuk bermain sepak bola, bukan mengangkat senjata di medan pertempuran, bukan saling bunuh-membunuh. Kalau mereka menginginkan melakukan teror kepada pemerintahan Israel, kenapa tidak beberapa tahun yang lalu ketika Gubernur Bali bahkan mengizinkan kedatangan parlemen atau utusan delegasi dari pemerintahan resmi Israel. Kalau sekarang mereka hanya remaja-remaja yang ingin bermain sepak bola di Indonesia, tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan politik. Mungkin cukup sekian, terima kasih.